Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, para penonton semuanya, perkenalkan, nama saya Zahra Novalamar. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. NIM saya yaitu C2483207012 dari prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan membuat video yang dimana isinya itu merupakan tugas dari mata kuliah saya yaitu pedagogi. Yang di sini tugas itu adalah membahas tentang satu hal yang ada di Indonesia, yaitu tentang pendidikan. Di sini saya akan menanyakan dua pertanyaan, yaitu pendidikan di masa sekarang dan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, di samping saya ini ada narasumber saya. Beliau merupakan ayah dari saya. Beliau juga dosen dari LP3I Jakarta. Boleh diperkenalkan, ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Busta Dharma. Saya kebetulan alhamdulillah selama hampir 20 tahun dari 2004 kurang lebih mengajar sebagai IT, dosen IT di Politeknik LP3I Jakarta, yang lebih tepatnya adalah kampus Bekasi. Saat ini saya tinggal di Bekasi. Mungkin itu dulu sementara. Itu dari narasumber saya. Nah, baik, saya akan mulai. Nah ya, aku akan tanya dua pertanyaan ya. Okay. Yang pertama itu bagaimana sih pandangan ayah pendidikan di masa sekarang ini ya? Baik, untuk kondisi pendidikan saat ini, di mana perkembangan semakin pesat, ya semakin banyak hal yang berubah dari zaman dulu sampai sekarang, khususnya di bidang IT ya. Sekarang segala sesuatunya hampir semuanya, bahkan bisa dikatakan 90% sudah berbasis online, berbasis digital ya. Sehingga itu sangat memudahkan bagi siapapun yang memang membutuhkan informasi, membutuhkan komunikasi, termasuk bidang pendidikan. Nah, dalam hal ini banyak bidang pendidikan, jenjang pendidikan dari mulai tingkat sekolah dasar, bahkan ya kalau saya lihat dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat kuliah, itu segala sesuatunya sudah berbasis IT, sudah berbasis online, dan itu sangat memudahkan bagi pengguna, sehingga bisa dilakukan dimanapun berada. Mungkin itu ya kalau menilai kondisi saat ini. Itu mungkin untuk saat ini ya. Satu lagi ya, kalau pandangan harapan sih, lebih ke harapan ayah untuk pendidikan di masa depan bagaimana ya? Baik, untuk masa depan tentunya kita semua berharap semakin bertambahnya kondisi saat ini, artinya bertambahnya kebutuhan dari siapapun, tentunya berharap perkembangan IT pun semakin berkembang. Yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya mudah semakin dimudahkan ya, sehingga siapapun dari kalangan manapun dapat dengan mudah menggunakan perangkat IT, dapat dengan mudah menggunakan atau mendapatkan informasi ya. Terutama kalau berkaitan dengan pendidikan adalah ya, kita tahu bahwa pendidikan itu bisa dari mulai guru-guru. Nah, guru ini kan berarti dari mulai guru SD, SMP, SLTA, bahkan para dosen ya. Kita bisa lihat saat ini memang sudah mudah ya,
beberapa sudah familiar dan mudah menggunakan perangkat IT, tapi sebagian masih banyak guru-guru atau kalangan yang lain yang sepertinya kesulitan. Nah, kesulitan ini bisa berbagai faktor, bisa karena faktor tutorial yang belum mereka dapatkan. Ya, dalam hal ini berarti kedepannya butuh ditingkatkan sosialisasi penggunaan perangkat berbasis IT tersebut, sehingga dampak positifnya adalah semakin mudah oleh siapapun untuk mengakses informasi, untuk mendapatkan informasi. Dengan kata lain, ini menjadi salah satu tugas kita semua, khususnya mungkin bidang IT yang dalam hal ini punya peran penting dalam hal pengembangan IT, ya kurang lebih seperti itu. Sehingga ya semakin mudah pendidikan pun, ilmu pun dimanapun berada bisa didapatkan tanpa mengenal waktu dan tempat, ya. Itu jadi harapan ke depan tentunya semakin berkembang, semakin mudah ilmu didapat. Dampak positifnya, maka diharapkan generasi yang akan datang bisa semakin menambah keilmuannya, semakin menambah skillnya seiring dengan perkembangan IT di masa akan datang. Itu menjadi harapan kita semua tentunya. Mungkin itu dulu dari saya. Artinya untuk masa depan ini infrastrukturnya itu dan SDM-nya menghuni ya. Betul. Yaitu salah satunya adalah sosial, di samping dari sisi masyarakat, negara ya, khususnya negara yang memang punya peran penting untuk mengembangkan kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam hal ini adalah karena sekarang sudah berbasis digital, maka ya tentunya infrastrukturnya harus ditingkatkan. Seperti itu mungkin. Ya. Satu lagi ya, ini buat teman-teman di luar sana ya, buat yang para mantan, pesan-pesan atau penyemangat buat mereka apa ya? Ya, pertama adalah jangan pernah berhenti untuk selalu belajar dan belajar, tingkatkan skill kita, karena sekarang juga tentunya tidak bisa dihindari adanya sebuah persaingan. Namun persaingan ini adalah sebuah persaingan positif, ya, dimana memicu kita semua untuk semakin semangat untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan skill kita sehingga bisa mengimbangi perkembangan IT. Karena apalah artinya sebuah perkembangan IT jika tidak diiringi dengan skill dari penggunanya, kurang lebih seperti itu. Oke, segitu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.